Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili, saya dari semester 5 kelas B. Di sini saya akan mereview 3 dinas di Labuan Bajo, yaitu Dinas Perizinan, Dinas Perpajakan, dan Dinas Pendapatan Daerah. Yang pertama, Dinas Perizinan. Pelayanan publik yang berkualitas menjadi salah satu indikator keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan pada semua level dan urutan, baik dari urutan tingkat pusat maupun tingkat daerah atau kelurahan. Penegasan tersebut disampaikan oleh Bapak Wakil Bupati Manggarai Barat saat pembukaan kegiatan pembahasan dan penetapan Ranperbuk tentang pendelegasian kewenangan di bidang perizinan, standar operasional prosedur, dan standar pelayanan perizinan. Pelaksanaan pelayanan publik, khususnya di bidang pelayanan perizinan, terkesan tidak efektif dan prosedurnya yang berbelit-belit. Persyaratan yang kompleks dan waktu pemberian pelayanan yang masih tergolong lama, yaitu 10 hari, yang dikarenakan proses perizinan masih menggunakan sistem manual. Pada penerapan peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021 tentang pelayanan perizinan usaha berbasis risiko, di mana pemerintah daerah sebagai pelaksana tugas dan fungsi penanaman modal dan perizinan harus mampu beradaptasi juga, dan diharapkan mampu menyebarluaskan serta berkoordinasi antar instansi terkait tentang perubahan regulasi yang berkaitan dengan penanaman modal dan perizinan. Perubahan regulasi ini sekarang menuntut kita agar tidak larut dalam transisi regulasi. Berikutnya, regulasi penanaman modal dan perizinan terus berusaha dengan dinamis di level nasional. Hal ini menuntut kita untuk tanggap dan menghadapi, juga mampu mengimbangi setiap adanya perubahan. Kemudian berusaha dalam berbagai skala turut didorong pemerintah dengan mereformasikan struktural, termasuk dengan reformasi sistem perizinan. Penerapan pelayanan terpadu satu pintu atau STPS dan online submission atau OSS diharapkan efektif mengurangi birokrasi dan mempermudah para pelaku usaha. Berikutnya, pelaksanaan penyusunan dan pembahasan peraturan Bupati tentang pendelegasian kewenangan di bidang perizinan, SOP dan SP perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu Manggarai Barat. Menyampaikan dalam pembahasan dan penerapan standar pelayanan wajib dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat dan pihak-pihak terkait, yaitu bertujuan mengikutsertakan masyarakat dalam forum pembahasan bersama adalah untuk menyelaraskan kemampuan penyelenggara pelayanan dengan kebutuhan atau kepentingan masyarakat dan kondisi lingkungan, guna mengefektifkan penyelenggaraan pelayanan yang berkualitas. Juga berharap pihak terkait dapat mendukung komitmen pemerintah Kabupaten Manggarai Barat untuk melaksanakan dan mewujudkan pelayanan prima melalui pelayanan terpadu satu pintu di daerah ini, agar tercapainya sebagaimana prinsip pelayanan, yakni lebih cepat, lebih baik, dan lebih murah demi terciptanya good governance, good clean governance, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Berikut adalah dalam pemanfaatan pelayanan perizinan di Labuan Bajo, yaitu dalam pemanfaatan pelayanan perizinan ini masih tergolong sangat dimanfaatkan oleh masyarakat setempat karena belum ada sistem online yang diterapkan di daerah tersebut yang dapat kiranya mempercepat perizinan tersebut. Berikutnya adalah kendala yang ada di daerah terkait, yaitu dalam pelayanan sistem yang masih menggunakan sistem manual, di mana pada sistem itu akan memakan waktu yang cukup lama, yaitu 10 hari. Dan berikutnya itu adalah untuk pemerintah Labuan Bajo masih dalam proses pembahasan dan penetapan
Ranperbuk tentang pendelegasian kewenangan di bidang perizinan, standar operasional prosedur, dan standar pelayanan perizinan untuk membangun pelayanan yang lebih baik lagi. Berikutnya adalah Dinas Perpajakan yang ada di Labuan Bajo, di mana Dinas Perpajakan sendiri masih menggunakan sistem pembayaran manual. Tetapi diharapkan dengan adanya MOU atau Memorandum of Understanding juga dimaksudkan untuk pembayaran pajak daerah secara online dengan layanan Cash Management System atau CMS. Dengan penandatanganan MOU ini, pemerintah sangat membantu untuk menertibkan dan membangun kesadaran para wajib pajak sehingga otomatis PAD atau pendapatan hasil daerah akan meningkat. MOU ini jangan langsung berharap ada peningkatan pada PAD, tetapi untuk menertibkan dan meningkatkan kesadaran para wajib pajak. Ini secara online dan aplikasi digital, maka secara otomatis akan terjadi pada peningkatan PAD secara signifikan. Pemerintah di sana juga menegaskan bahwa potensi sumber pendapatan di daerah ini sangat banyak. Salah satunya adalah pajak restoran hotel dan pajak restoran hotel berbintang, sehingga dengan sistem pembayaran online potensi besar dan harapan besar itu bisa terrealisasikan. Pajak hotel dan restoran sudah sewajibnya dibayar oleh para pengusaha pemilik usaha tersebut. Ketaatan administrasi merupakan langkah pengelolaan hotel dan restoran tertib sebagai bentuk dukungan terhadap pembangunan daerah. Sistem pembayaran pajak daerah secara online dengan layanan Cash Management System atau CMS banyak kemudahan, diharapkan mampu memberikan banyak kemudahan, di mana salah satunya dari segi pelaporan sistem keuangan daerah, sehingga bendahara setiap OPD tertentu mempunyai tingkat yang lebih baik lagi. Sementara itu, Kepala Dinas PPID Salvador Pinto mengatakan khusus pembayaran pajak berbasis online akan diuji mulai dari tanggal Oktober ini sebanyak 75% wajib pajak yang terdiri dari hotel dan restoran. Dari segi pemanfaatan pelayanan ini sendiri dikarenakan sistem ini masih tergolong baru dan masih dalam masa uji coba, jadi belum banyak masyarakat dan instansi wajib pajak terkait yang belum mengetahui adanya sistem pembayaran pajak melalui via online ini. Berikut adalah Kendalanya dalam penerapan sistem ini adalah kurangnya pengetahuan dari sebagian instansi yang wajib pajak terhadap penggunaan media digital untuk melakukan pembayaran melalui via online. Ditambah lagi kurang stabilnya jaringan internet di daerah terkait. Yang menjadi salah satu terkendalanya realisasi sistem ini. Berikut adalah sistem pendapatan daerah. Desentralisasi menjadi sebuah era baru pembangunan di Indonesia, khususnya di daerah Kabupaten Manggarai Barat. Sistem ini meletakkan fondasi pembangunan dengan memberikan otoritas kepada pemerintah daerah untuk mengembangkan daerahnya masing-masing. Salah satunya adalah menjadi unsur pembangunan otonomi daerah adalah di segi sektor pariwisata. Dan masih ada bagian dari pariwisata yang menjadi kewajiban pemerintah pusat untuk pengelolaan, namun pembangunan dari beberapa destinasi wisata sudah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, seperti yang dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau RUPR untuk menata Labuan Bajo di NTT menjadi kawasan strategi pariwisata nasional. Semua itu dilakukan untuk menarik adanya para investor yang akan membuka bisnis mulai dari perhotelan, kuliner, souvenir, jasa tour, guide, dan transportasi, dan lain-lain, yang pada akhirnya akan membuka lapangan kerja baru masyarakat dan juga berdampak untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.
Tentunya semua tujuan itu akan tercapai jika dibarengi oleh dukungan kementerian, lembaga, dan yang terkait. Pelaksanaan sistemnya, pemerintah Kabupaten Manggarai Barat mempunyai peran penting dalam memajukan daerahnya. Salah satunya dengan mengembangkan potensi yang ada, khususnya dari sektor pariwisata agar bisa meningkatkan pendapatan daerah. Dari sektor pemanfaatannya, Manggarai Barat juga memiliki atraksi wisata dan budaya yang menarik wisatawan. Atraksi kesenian daerah dari beragam objek wisata potensial ini yang menjadi unggulan teratas untuk memenuhi pendapatan asli daerah adalah wisata bahari. Ini menunjukkan bahwa objek wisata yang lain terkesan belum memberikan kontribusi yang berarti bagi pendapatan asli daerah. Pendapat pemerintah Kabupaten Manggarai Barat. Oleh karena itu, pemerintah daerah tersebut mengambil kebijakan untuk melakukan pembangunan di sektor wisata yang diharapkan mampu memberikan kontribusi yang cukup bagi pengembangan daerah, sehingga tolak ukur keberhasilan dari usaha tersebut tidak hanya terbatas pada kesuksesan perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan pariwisata, akan tetapi seberapa besar faktor pariwisata mampu memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah. Ada beberapa kendala, yaitu faktor masyarakat, kurangnya kualitas SDM, anggaran dana yang terbatas, belum optimalnya sarana dan prasarana, kurangnya kerjasama, dan ketatnya persaingan pasar, dan juga belum tersedianya sarana promosi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.